Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan kembali juga kami ingin merenungkan firman-Mu. Untuk itu mari Bapa Engkau memimpin kami dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada hari ini, saya beri judul, Bersiaplah di dalam penantian. Terambil dari Lukas 21 ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini mengumumkan kedatangannya yang kedua tanpa menyebutkan secara jelas bagaimana, kapan, dan di mana. Berita akan kedatangannya ini seakan-akan menebarkan ketakutan pada umat yang mempercayainya. Namun ayat selanjutnya Tuhan Yesus juga memberikan penghiburan dengan memberikan janji yaitu bahwa penyelamat-Mu sudah dekat. Untuk itu kita diminta untuk tetap bangkit dan mengangkat muka. Artinya kita diminta untuk tetap semangat dan berharap hanya kepada Allah. Tanda-tanda seringkali menjadi ciri khusus bahwa sesuatu akan terjadi. Tanda-tanda itu bisa membuat orang menjadi takut. Tetapi ada juga yang membuat orang bersemangat. Respon seseorang terhadap tanda tergantung pada caranya menafsirkan tanda-tanda tersebut. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda sebelum kedatangannya dan memberitahukan kepada muridnya mengenai tanda-tanda itu di langit dan di bumi. Di langit terlihat tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi yaitu laut bergelora sehingga seluruh bangsa bingung dan takut. Sehingga manusia juga diliputi ketakutan dan kecemasan karena rentetan kejadian tersebut. Saat itulah orang akan melihat kedatangan Anak Manusia dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Waktu itu akan menjadi hari penyelamatan bagi orang percaya. Oleh karena itu, ketika semua tanda itu tergenapi, kita harus bangkit sekaligus bangga menyambut kedatangan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua perkataan Yesus ini pasti akan terjadi. Kepastian ini disampaikan Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan sepasti tanda-tanda pergantian musim. Demikian pula dengan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus pada hari Tuhan merupakan puncak hukuman bagi orang berdosa, tetapi tidak bagi orang percaya. Bagi orang percaya, kedatangan Yesus merupakan puncak dari pengharapan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, tanda-tanda itu seharusnya membuat kita bangkit dan bertumbuh dalam iman menyambut kedatangannya. Maka melalui tanda-tanda yang disampaikan oleh Injil Lukas, kita diajak untuk terus berjaga-jaga dan berdoa supaya hati dan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang percaya,
kita sudah seharusnya berjaga-jaga dengan hidup benar yang seturut dengan firman Tuhan. Perilaku dan tutur kata kita juga hendaknya tidak menyakiti orang lain dan harus lebih mengasihi sesama. Karakter kita harus mencerminkan karakter Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus memanggil kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Untuk memperhatikan sungguh-sungguh dan sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan yang benar-benar akan datang. Yesus ingin para murid-muridnya mampu berdiri di hadapannya saat itu. Dan ia akan menjawab doa itu. Nah saudaraku, karena itu marilah berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat terus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Berdoa adalah relasi dengan Tuhan. Tidak hanya pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi berdoa juga sebagai ucapan syukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab semakin kita bertekun dalam doa, maka semakin kita dapat mengendalikan diri dan semakin kita bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebab dengan berjaga-jaga, dengan penuh kewaspadaan dan selalu setia berdoa kepada Allah supaya mendapatkan kekuatan Allah untuk bertahan, akan membuat kita tidak mudah tergoda untuk menyangkali iman ketika kita harus menghadapi kesakitan, penderitaan, dan banyak persoalan di dalam hidup ini. Terlebih di masa-masa